Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas siapakah orang kuat di balik Net89 dan ATG. Oleh karena itu, jangan skip video saya. Perhatikan bahasan saya dari awal hingga akhirnya. Saya akan membuka siapakah orang kuat di belakang Net89 dan ATG yang menyebabkan kedua robot trading ini seakan-akan tidak tersentuh hukum. Oke? Sekali lagi, jangan di skip video saya, pasti menarik. Simak sampai akhir hingga Anda tahu siapa itu orang kuat di balik Net89 dan ATG. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ini berita satu dari seputar cibubur.com. Minggu lalu ada Zoom meeting, ya. Nah, nantilah kita lihat lah ya. Zoom meeting antara Bareskrim dengan Badan Pelindungan Konsumen Nasional. Ya, dengan beberapa narasumber juga. Ya, di sini dikatakan bahwa Net89 berada di posisi pertama. Hebat ya. Berada di posisi pertama tapi seakan-akan belum tersentuh sampai sekarang. Kenapa belum tersentuh? Nanti ya. Berada di posisi pertama perkara robot trading dan binary option. Nah, judulnya sih kurang pas menurut saya ya. Harusnya Net89 berada di posisi pertama perkara robot trading. Nah, binary option siapa gitu ya, tapi oke lah. Berdasarkan hasil kerugian data sementara. Di sini kalau saya lihat memang agak kecil tapi bisa dibaca ya gitu ya. Net89 ini korbannya yang sepertinya sudah melapor ya. Ada 2100 berapa ini? 2116 data sementara. Kerugiannya dari 2116 sudah 2,3 triliun. Yang lain kan cuma puluhan ya, bahkan berapa ya yang apa? Yang melapor gitu ya. Nah, kedua, robot trading Fahrenheit. Ada yang sepertinya melapor nih ya. Atau mungkin tidak melapor tapi terdata gitu ya. Yang 2116 ini rasanya juga belum melapor. Mungkin data dari mana saya nggak tahu lah ya. Nah, ya, robot trading Fahrenheit ada dari 20.000 korban, kerugian sementara 1 triliun ya. Robot trading Evotrade dari korban diperkirakan dari 5.000 sampai 6.000 walaupun pemainnya lebih dari itu, kerugian antara 300 sampai 400 miliar. Robot trading Viral Blast dalam penyelidikan, dalam lidik 1,2 triliun. Robot trading Fin888 dalam penyelidikan 27 miliar. Binomo dalam penyelidikan 38,4 miliar. Yang nomor 7 dan berikutnya terpotong ya. Inilah data yang terbaca dari screenshot yang ditayangkan oleh seputar Cibubur. Oke, kita lihat di sini. Nama-nama robot trading Net89, Fahrenheit yang sudah sengaja meng-MC-kan ya uang para pemainnya Evotrade ya, yang sudah tertangkap itu 2 otaknya, Viral Blast yang sudah kabur ya, Fin888 juga sudah scam, Dena Pro Academy yang 2 pemimpinnya Daniel Z dan Daniel AB buron masuk dalam DPO, sedangkan beberapa founder dan co-founder serta leadernya sudah ditangkap dan sebagian lagi masih dalam tersangka dan diperiksa terus karena yang dilaporkan 56 terbanyak ini setahu saya ya. Kemudian EA Copet, Mark AI, Binomo, FBS Binary Option ya, sangat terlihat jelas dalam tangkapan raya diskusi publik secara daring dalam jaringan terkait perkara robot trading dan binary option. Dalam tangkapan layar tersebut, Net89 berada di posisi pertama perkara robot trading dan binary option. Saya bingung nih, Net89 nggak punya binary option sih. Tapi oke lah. Berdasarkan hasil kerugian data sementara. Tapi yang menariknya,
tidak ada disebut ATG. Ini juga menarik ya. Kenapa ATG juga miss gitu di dalam data ini, atau mungkin belum terdata lah ya. Tanggapan layar tersebut pada saat diskusi publik secara daring bertajuk Binary Option, Robot Trading, dan Nasib Konsumen yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional minggu lalu. Oke. Nah, dalam diskusi publik itu katanya terlihat dengan jelas nilai-nilai kerugian tadi ya. Totalnya triliunan rupiah. Net 89 saja 2 triliun. Itu sementara loh ya. Pasti lebih ya kan, cuma dari 2000-an, padahal kan pemainnya ratusan ribu. Tentunya data sementara tersebut akan terus berubah seiring dengan mulainya bertambah laporan para korban robot trading ke pihak kepolisian. Dari tangkapan layar berdasarkan hasil kerugian, sementara posisi kedua ditempati oleh robot trading Fahrenheit. Sekarang mungkin sudah kalah sama DNA Pro ya. Sebentar lagi masuk nih ATG. Kita lihat ya, seru nih. Kan ini kan sementara datanya ya. Fahrenheit bosnya Hendry Susanto sudah ditahan Bareskrim ya. Nah, DNA Pro menarik karena menyeret beberapa nama artis yang katanya dalam minggu ini akan diperiksa karena diduga sebagai afiliator berada posisi ke-7. Ini kan sementara ya kan. Inilah yang dikutip oleh seputar Cibubur.com dalam diskusi tadi ya. Di sini menariknya kita lihat ya, ada mengenai nasib konsumen. Nah, ini menarik. Antara lain bagaimana uangnya balik gitu ya. Karena ini diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Oke, kemudian apa lagi yang menarik dari hasil seperti diskusi atau seminar itu? Nah, di sini Kasubdit 5 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim, yaitu Kombes Pol Makmun yang juga menangani Fitup ya, menyatakan saat ini sedang menangani beberapa perkara dugaan investasi ilegal ya. Nah, perkara yang sedang ditangani oleh Ditipideksus ini ya, luar biasa banyak korbannya katanya ya. Nah, itulah yang yang terungkap dalam diskusi publik minggu lalu ya. Perkara robot trading yang ditangani. Waduh. Kalau dari bahasanya, Makmun mengungkapkan perkara robot trading yang ditangani antara lain Net89. Artinya, kalau dari bahasanya tabel tadi, ternyata 2116 orang ini sepertinya sudah melapor nih. Karena bahasanya begini, tapi saya kurang jelas ya. Karena kan tidak ada publikasinya ya laporan Net89 ini. Dan di sini kerugiannya sudah mencapai 2,3 triliun. Saya sih rasanya memang sudah masuk nih ya laporan Net89. Lalu ada Fahrenheit dengan jumlah korban tadi yang 20.000, kerugian 1 triliun, Evotrade, korbannya 5.000 sampai 6.000 orang, kerugian 400 miliar. Kemudian ada Viral Blast 1,2 triliun ya. Fin 888 kerugian 27 miliar. Nah, sedangkan DNA Pro yang melapor baru 80 miliar ya. Jumlah korbannya sedang dalam penyelidikan. Ya, ada juga EA Copet yang uang para pemainnya dicopet gitu ya dengan kerugian 13,5 miliar. Jumlah korban juga dalam penyelidikan. Mark AI dengan kerugian 25 miliar ya. Dan jumlah korban juga dalam penyelidikan. Nah, di situ yang pakai huruf biru ya, di situ dikatakan apa? Bareskrim imbau waspadai investasi digital. Netizen tanyakan robot trading Net89 dan ATG, yang nanti di belakang saya akan bahas siapa itu orang kuatnya gitu ya. Kan mereka ngaku-ngaku nih ada orang kuat. Nah, nanti saya coba bahas ya. Untuk binary option, perkara yang ditangani adalah Binomo dengan kerugian 38,4 miliar dan FBS dengan kerugian berapa itu? 890 miliar. Ya, oke. Menurut Mamun, katanya data tersebut adalah data kerugian sementara yang bisa bertambah terus, ya, yang sedang dipetakan oleh Ditipideksus Bareskrim Polri katanya. Dengan net 892 triliun lebih, sementara lu sudah 2 triliun ya. Apalagi sudah masuk lebih banyak ya. Untuk jumlah korban, Makmun mengakui pihaknya masih melakukan pendataan, masih terus didata karena laporan terus masuk sepertinya ya. Berdasarkan jumlah korban yang melapor ke Bareskrim hanya sedikit sekali ya.
paling 15, 20, 100 orang, padahal aslinya banyak. Iya, ada ratusan ribu, ya kan? Itulah sebabnya Barreskrim Polri telah membuka posko pengaduan masyarakat yang sudah pernah saya tayangkan di video saya sebelumnya. Anda lihatlah di situ, saya sudah tayangkan. Ntar sebentar di belakang saya tayangkan lagi ya, posko pengaduan untuk terutama yang seakan-akan belum tersentuh ya, Net 89 dan ATG ya. Ntar nantinya pengaduan masyarakat yang baru akan dijadikan satu dalam satu berkas dengan yang penyelidikan yang sudah berjalan. Pemberkasan kami juga untuk menjamin kerugian para investor bisa dikembalikan katanya. Astaga, menarik ini ya. Sekali lagi, pemberkasan kami juga untuk menjamin kerugian para investor bisa dikembalikan. Jadi kalau ada yang sering tanya ke saya, Pak, kayaknya percuma Pak saya lapor polisi, nanti kerugian kami bisa dikembalikan nggak? Justru kalau Anda tidak lapor ke polisi, kerugian Anda tidak bisa dikembalikan. Ya Anda nggak melapor gitu ya. Anda harus melapor dong. Himbauan saya, laporlah beramai-ramai gitu ya. Tunjuklah koordinator gitu ya. Kalau Anda tidak melapor, kalau mereka tertangkap dan asetnya disita, hanya dikembalikan kepada yang melapor. Makanya sudah dikatakan nih, supaya menjamin kerugian para investor atau yang main gitu ya. Yang main nih, yang suka main-main ini, bisa dikembalikan. Tapi kalau Anda nggak melapor, ya nggak bisa dikembalikan. Lagi mana nggak lapor minta kembali, ya kan? Pemberkasan ya sudah dikatakan ya bisa dikembalikan. Seperti yang diketahui sebelumnya, Kabareskrim Polri yaitu Bapak Komjen Agus Andrianto menyarankan agar korban investasi ilegal perlu membentuk paguyuban atau sejenis dan menunjuk kuasa hukum agar uang yang digunakan investasi dapat kembali. Betul, karena sejatinya nanti kuasa hukumnya akan mengajukan gugatan supaya nanti di pengadilan, pasti ini kan kasusnya diajukan ke pengadilan kan, setelah owner, founder, dan co-founder Star Leader-nya ditangkap semuanya, pasti diserahkan ke kejaksaan, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Nah, nanti hasil persidangan setelah menyita aset para bos, founder, co-founder, dan leader dikumpulkan. Nah, kuasa hukum dalam gugatannya akan menentukan atau memintalah bahwa aset-aset yang disita diminta untuk dikembalikan ke korban, bukan lagi disita untuk negara. Maka di sini perlu kuasa hukum yang mengaturnya, ya. Kemudian, kepada para korban kami sarankan membentuk paguyuban. Ya, saya di sebelumnya sudah pernah memberikan email saya, tapi sekarang saya berikan lagi email saya. Anda lihat di sini email saya, ya. Anda bisa email saya di sini, nanti saya hubungkan Anda dengan paguyuban yang ada, ya. Di sini untuk Net 89 atau ATG Anda bisa email saya di sini. Oke? Nanti saya serahkanlah kepada koordinator paguyuban tersebut dan mungkin dengan kuasa hukumnya. Nah, Anda boleh tiru itu. Koordinator korban binary option yaitu Maru Nasara dan Rob Situmorang. Nah, mereka berhasil itu menggeret yang namanya Indra Kents, Doni Salmanan. Dan sebentar lagi ada lagi beberapa. Nah, itu kenapa? Ada koordinatornya, ada kuasa hukumnya, gitu ya. Oke. Nah, kepada para korban sekali lagi membentuk paguyuban. Jadi jangan mengurus sendiri, kemudian tunjuk siapa kuasa hukumnya dan menginventarisir investasi yang mereka sudah lakukan. Jadi sekali lagi, Pak Komjen ini, Agus Andrianto mengatakan atau menyarankan kepada para korban membentuk paguyuban bersama. Jadi jangan ngurus sendiri, kemudian tunjuk ya kuasa hukumnya. Jadi ya sudahlah, Anda kumpulkan, tunjuk kuasa hukum, baru Anda daftarkan laporannya. Kira-kira begitulah maksudnya kalau yang saya tangkap. Memang benar, jangan sendiri, sebabnya tuntutannya apa gitu ya, Anda pakai kuasa hukum lah ya. Kata Komjen Agus di kantor PPATK Gambir ya minggu lalu.
Selanjutnya katanya kuasa hukum ini secara bersama-sama mengajukan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan nantinya dikembalikan kepada paguyuban yang dibentuk korban investasi bodong ini. Makanya disinilah perlu kuasa hukum, di mana kuasa hukum ini nanti akan mengajukan ke pengadilan agar aset sitaannya itu tidak lagi disita oleh negara, tapi dikembalikan kepada paguyuban korban investasi ini. Itu bisa. Makanya kalau Anda tetap tidak mau melapor gitu ya, wah ini sudah ada WD kok, sudah ada, Anda dikibulin gitu ya, WD-nya cuma seencrit gitu ya. Maksudnya apa? Dari ratusan ribu paling sehari cuma 100 orang yang dikasih WD supaya memberikan kesan WD-nya jalan lu, WD-nya jalan lu. Terus ada kesaksian dari 100 orang itu, padahal yang ngantri ratusan ribu. Dan itu yang terjadi baik di Net 89 maupun di ATG, sehingga para leader nih yang licik ini selalu membohongi si bebek dungu di bawahnya nih ya, yang didungui. Tenang, withdraw udah jalan, ini buktinya begitu, didunguin terus. Makanya jangan mau jadi bebek dungu terus. Bersatulah buat paguyuban ya. Jadi withdraw yang seencrit dicicil itu hanya untuk kamuflase supaya jangan dituntut. Itu memang pinter. Ya, belum lagi seperti Net 89 mengajukan 3 opsi seperti migrasi ke Infinity Plus. Sudah saya bahas di sini, Anda lihat ya. Jangan mau. Anda lihatlah video saya sini. Kalau Anda masuk Infinity Plus ya sama aja Anda memperpanjang kedunguan Anda. Ya. Apalagi? Ya gitulah. Ya, di sini buatlah paguyuban, tunjuk kuasa hukum supaya ada tuntutan uang kembali. Nah ini saya dapat. Ya, nah sekarang kita lihat nih. Siapa orang kuat di belakang ATG dan Net 89? Saya nggak tahu. Ini saya dapat di grup-grup gitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, saya dapat nih di grup-grup Telegram gitu. Ini yang bikin iseng banget gitu ya. Di sini ada owner dari ATG, Pak Wahyu Kenso, Wahyu Dinar apalah nama lengkapnya gitu ya. Duduk dan di belakangnya ada yang orang kuat seakan-akan membackingi Wahyu Kenso ini. Saya sih nggak percaya sama foto editan seperti ini gitu ya. Seakan-akan Pak Bambang Susatyo membackingi Wahyu Kenso. Apa untungnya seorang Bambang Susatyo membackingi Wahyu Kenso? Ya kan? Nggak mungkin lah ya. Jadi kalau Anda yang percaya, tenang, Pak Wahyu Kenso tuh backingannya orang kuat, Bambang Susatyo ketua MPR. Enggak lah, jauh lah, menurut saya jauh lah ya. Jangan percaya, oke? Kemudian yang rumor tentang orang kuat di Net 89 tapi nggak ada fotonya sih ya. Tenang, di belakangnya Net 89 ada Pak Luhut dan Pak Yusuf Kalla. Astaga, kok percaya juga ya? Jauhlah seorang Pak Luhut ya, Binsar Panjaitan dan Pak Yusuf Kalla mau membackingi Net 89. Nggak ada kerjaan. Ngapain mengotori nama baik gitu ya untuk membackingi sebuah robot trading yang sudah divonis sebagai robot trading yang money game. Itu pengumuman Bapepti kan. Net 89, ATG, DNA, dan lain-lain semuanya itu robot trading Ponzi. Tidak ada satu robot trading pun di Indonesia yang punya izin. Jadi nggak mungkin lah Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Yusuf Kalla mau membackingi Net 89. Jadi Anda jangan terbuai gitu. Tenang-tenang, Net 89 kita kuat gitu ya. Itu bohong lah ya. Kemudian ada juga yang bilang, tenang, ATG juga didukung oleh kepolisian. Saya ketawa sekali ya. Aman kita karena didukung oleh kepolisian. Justru Anda yang membuat gosip atau rumor bahwa Net 89 dibackingi oleh kepolisian, aduh, Anda bahaya sekali itu ya. Karena nggak mungkin lah seorang presiden Pak Joko Widodo dan Pak Kapolri, Pak Listio sudah bilang, semua bentuk money game Ponzi ini kan money game Ponzi berjubah robot trading harus diberantas. Masa Anda percaya cerita ATG dibackingi oleh kepolisian? Itu gosip murahan gitu ya. Jangan percaya. Jadi, saya setuju dengan Bapak Komjen Agus Andrianto.
Kabareskrim, yaitu buatlah paguyupan berbarengan tunjuk kuasa hukum Anda. Di dalamnya minta aset sitaan mereka ini, pemilik, founder, co-founders, dan leader, untuk nanti kalau disita dikembalikan kepada para korban yang melapor. Kalau Anda tidak melapor ya bye-bye. Maka dari itu perlu paguyupan. Kalau Anda lapor sendiri-sendiri kan capek. Oke? Nah, di sini Anda lihat hotline-nya. Tadi juga sudah saya share ya. Ini hotline ini hotline kepolisian. Anda lihat logonya ada Net 89, DNA dan ATG. Tadi juga saya sudah share, saya punya email, pakai saja itu, nanti saya kumpulkan, saya kasih ke koordinatornya gitu ya. Nanti biarkanlah mereka mengatur siapa itu kuasa hukumnya. Jadi itu saja dari saya, jangan percaya ada orang kuat di belakang Net 89, ada orang kuat di belakang ATG, ada kepolisian yang melindungi ATG, bohong itu. Itu hanya jualan anak kecil gitu ya. Ya nggak mungkin lah, semua robot trading sudah dihajar masa Net 89 dan ATG tidak dihajar. Ya nggak mungkin gitu ya. Ini sudah zaman keterbukaan, diliput oleh semua media. Lucu saja kalau semua robot trading dan ini tidak ditindak. Bukan tidak ditindak, belum ditindak karena laporannya belum masuk nih ya. Kalau laporan sudah masuk komplit, kuasa hukumnya sudah ditunjuk, pasti jalan ya, pasti jalan. Jadi jangan juga menuduh kepolisian kerjanya bagaimana gitu, enggak. Saya salut kok sama Bareskrim sekarang ya, yang benar-benar menghajar habis semua robot trading. Ya, demikian saja bahasan saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.